Cerita akan berfokus kepada mamah-mamah muda bernama Katrina. Ceritanya, Katrina akan OTW ke kota bersama putrinya bernama Clara. Clara adalah anak yang cukup cerdas. Namun di samping itu, Clara juga salah satu anak yang corolot. Corolot itu artinya nggak mau diem ya guys. Sampai suatu ketika Katrina istirahat terlebih dahulu di tempat pemberhentian. Katrina gak mau putrinya merasa lelah sedikit pun. Idaman banget bukan? Singkat cerita Katrina melakukan Singkat cerita, Katrina melanjutkan perjalanan tersebut. Namun kali ini perjalanan mereka harus terhambat oleh kemacetan. Dirasa akan lama, Katrina mengambil jalur lain untuk bisa cepat sampai. Namun bisa kita lihat jalur ini sangatlah sepi dan tidak ada kendaraan yang melewati jalur selain Katrina. Ditambah-tambah GPS Katrina mengalami error karena tidak adanya jaringan. Namun Katrina masih santuy-santuy aja. Lalu tiba-tiba mobil Katrina seperti melindas sesuatu. Ketika dicek rupanya ban mobil Katrina mengalami bocor. Yang sudah pasti nggak ada cara lain selain Katrina jadi bengkel dadakan. Katrina berusaha mengganti ban, sedangkan Clara yang gabut bermain di sekitaran area tersebut. Sampai suatu ketika Katrina mendengar teriakan dari Clara. Rupanya Clara dipatuk ular berbisa. Jelas saja Katrina panik tak karuan. Tak lama Katrina melihat sebuah karapan yang berada di wilayah tersebut. Katrina kemudian membawa Clara ke tempat tersebut. Pucuk dicinta, Wulan pun tiba. Katrina masuk ke tempat yang tepat, di mana si wanita yang berada di dalam karapan rupanya adalah seorang dukun spesialis congor orai. Si dukun menyuruh Katrina untuk memperbaiki mobil, sedangkan dia akan berusaha mengobati Clara. Namun ketika kembali, wanita itu sudahlah menghilang. Yang lebih ajaibnya, dalam hitungan menit Clara sembuh secara total. Bahkan Katrina sendiri cukup merasa aneh. Saking anehnya, Katrina memutuskan untuk pergi ke satu-satunya rumah sakit yang berada di sebuah kota kecil. Namun pihak rumah sakit mengatakan tidak ada sedikit pun kejanggalan terkait kondisi Clara. Dokter hanya menganggap mereka kelelahan saja. Bukan hanya Katrina yang berada di rumah sakit tersebut. Katrina juga melihat salah satu pasien kakek-kakek yang kondisinya cukup memprihatinkan. Si kakek tersebut mengalami koma. Tak lama Katrina dikejutkan oleh kedatangan pria berjas hitam, di mana si pria tersebut menyuruh Katrina untuk segera melunasi hutang nyawa anaknya, yang sudah pasti harus dibayar dengan nyawa, dan Katrina hanya punya waktu sampai maghrib saja. Awalnya Katrina menganggap itu hanya lelucon, tapi tidak lagi ketika kondisi Clara secara tiba-tiba sangat memprihatinkan. Clara? Sweetie? She will say that, I can't assure you. Make her stop freaking out! Sampai suatu ketika Katrina kembali ke tempat kejadian. Yang anehnya karapan tersebut tiba-tiba sudah menghilang. Tak lama Katrina dihampiri oleh seorang supir yang berperilaku aneh. Si supir seperti ingin membantai Katrina.
Pada momen itu, hampir saja Katrina dipatuk ular yang sama. Keanehan pun makin menjadi-jadi ketika si supir tiba-tiba sudah menghilang. Tak kuat dengan keanehan yang terus menjadi-jadi, Katrina memutuskan untuk beristirahat terlebih dahulu di salah satu penginapan. Di tempat tersebut, Katrina menggali informasi perihal tempat kejadian, di mana rupanya si pria berjas hitam adalah seorang pengacara. Pria tersebut sudahlah tewas. Ia salah satu korban kebrutalan sebelum waktu maghrib. Tidak hanya pengacara, seorang pendaki pun juga turut menjadi korban di lokasi jalan tersebut. Bahkan si supir yang menghampiri Katrina rupanya sudah tewas dengan beberapa luka tembak. Anehnya, di setiap kejadian, Katrina melihat gambar wanita yang pernah mengobati Clara. Sing, 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 sing. Singkat cerita, di tengah-tengah kebingungan, Katrina teringat dengan kakek-kakek sekarat yang dirawat di rumah sakit. Kemudian Katrina menawarkan diri kepada Loren untuk menemani Loren menjaga si kakek. Loren cukup senang dengan kehadiran Katrina, terlebih mereka berstatus sama, yaitu ibu-ibu top global arisan. Alright, well, just wait there, I'm coming. Sampai suatu ketika, secara mendadak Loren harus pergi menjemput adiknya yang kasarung di rumah sakit tersebut. Pucuk dicinta, Wulan pun tiba. Katrina langsung melancarkan aksinya untuk menikam si kakek menggunakan bantal. Namun, aksi Katrina harus terhenti dengan kembalinya keluarga Loren ke ruangan tersebut. Tepat di waktu yang bersamaan, si kakek dinyatakan tutup usia. Yang sudah pasti, kesempatan Katrina untuk mengorbankan si kakek sudahlah musnah. Nah, kalau udah kayak begini, Katrina cuma bisa bengong di dalam mobil. Tak lama, Katrina dihampiri anak kecil si paling BMX. Anak kecil tersebut membenturkan kepalanya berkali-kali pada kaca mobil. Saking paniknya, Katrina hampir tercium mobil yang melintas. Kemudian Katrina nongki terlebih dahulu di sebuah bar. Di bar tersebut, Katrina melihat pasangan bernama Abi dan Billy yang sedang bertengkar hebat. Unless of course you wanted to. Di waktu yang bersamaan, Katrina turut menyadari bahwa si bocil BMX dinyatakan hilang sejak 2010. Sampai suatu ketika, Katrina membuntuti pasangan Abi dan Billy sampai ke depan kediaman mereka. Singkat cerita, Katrina mencoba menemui pria bernama Charlie untuk membeli senjata api ilegal. Katrina membeli sebuah pistol dengan 50 buah peluru. Namun Katrina sama sekali tidak punya pengalaman dalam menggunakan pistol. Saking gak biasanya, sampai-sampai dia harus berlatih terlebih dahulu di Parapatan Haji Usman. Tepat di jam 4.30, Katrina menyusup ke kediaman Abi dan Billy. Di rumah tersebut, Katrina melihat Abi yang sedang dihukum oleh Billy. Katrina mengancam Billy dan mengiringnya untuk pergi ke suatu tempat. Yang anehnya di sini Abi bersikap bodoh amat. Mungkin karena udah gedek kali ya sama si Billy. Namun lagi-lagi setibanya di tempat, Billy melakukan perlawanan dan berhasil kabur dari Katrina. Katrina berusaha mengejar Billy, namun Katrina sama sekali tidak menemukan Billy. Di tempat itu lagi-lagi Katrina bertemu dengan sosok pendaki yang sudah dinyatakan meninggal. Pendaki tersebut lagi-lagi membicarakan perihal hutang. Sampai suatu ketika Katrina berniat untuk mengorbankan dirinya sendiri demi nyawa sang buah hati.
Tepat di jam 5.40 kurang 1 menit, Katrina merekam permintaan maafnya kepada Clara. Katrina juga mengungkapkan rasa sayangnya kepada Clara. Namun tiba-tiba Billy datang dan menghantam kepala Katrina. Alhasil ketika Katrina tersadar, situasi menjadi terbalik. Katrina kemudian berusaha mengakhiri hidupnya sendiri dengan pisau mainan yang sudah ia siapkan. Namun di waktu yang bersamaan tiba-tiba Billy dipatuk ular yang sama dan jatuh ke sebuah jurang. Dan kondisi Billy sangat memprihatinkan. Pucuk dicinta Wulan pun tiba. Tepat sebelum maghrib, Billy harus tewas di tempat tersebut. Ketika Katrina keluar dari lembah, begitu banyak sosok aneh yang berada di atas tebing. Rupanya selama ini tanpa disadari, Katrina telah melakukan perjanjian dengan iblis. Singkat cerita, sekembalinya ke rumah sakit, kondisi Clara sudahlah membaik seperti sedia kala. Turut disadari juga bahwa Clara menggambar sosok iblis tersebut. Mengerikan bukan? Tapi ya udahlah, yang penting bagi Katrina, Clara kembali sehat dan dirinya masih bisa selamat. Yang dimana arwah Billy pun turut bergentayangan seperti korban-korban sebelumnya. Dan film pun berakhir.